Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayani Rahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian individu. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in berarti tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatukan suatu kesatuan yang paling kecil. Sederhananya, individu adalah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang, seseorang, atau perorangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faresi. Saya akan menjelaskan pengertian dan hakikat masyarakat. Yang pertama, pengertian masyarakat. Manusia hidup beriringan dengan kebudayaan. Dengan berkelompok, manusia berhasil membentuk satuan sosial budaya yang kemudian mendapat sebutan masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka, yang berarti ikut serta berpartisipasi. Sementara di bahasa Inggris, istilah masyarakat disebut dengan society, yang berasal dari kata Latin socius, berarti kawan. Salah satu penjelasan ahli antropologi Indonesia, Koin Jaraningrat, dalam buku karyanya yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi, menyebut definisi masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Jenis masyarakat ada dua, yaitu masyarakat modern dan tradisional. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Dalam masyarakat modern, adat istiadat dianggap dapat menghambat kemajuan. Oleh karena itu, masyarakat modern lebih memilih mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan. Kemudian yang kedua, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun. Dengan kata lain, kehidupan masyarakat tradisional belum dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Salah satu yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Kemudian selanjutnya, hakikat masyarakat. Maslow mengidentifikasi 5 kelompok kebutuhan manusia, yakni kebutuhan fisiologi, rasa aman, afiliasi, harga diri, dan pengembangan potensi. Terlebih lagi, manusia mempunyai budi yang merupakan pola kejiwaan yang di dalamnya terkandung dorongan-dorongan hidup yang dasar, insetting, perasaan dengan pikiran, kemauan, dan fantasi. Budi inilah yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu hubungan yang bermakna dengan alam sekitarnya, dengan jalan memberi penilaian terhadap objek dan kejadian. Kemampuan menyesuaikan diri itu dilakukan manusia karena ia diberi kemampuan berpikir, merasa, dan melakukan. Untuk itu manusia disebut makhluk sosial karena ketergantungannya kepada manusia lain, berkemampuan menyesuaikan diri, berkemampuan berpikir, merasa, dan melakukan, dan terakhir kebutuhan mengembangkan dan menyempurnakan dirinya dengan bantuan orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Nur Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi tentang unsur, ciri, dan fungsi masyarakat. Yang pertama, unsur-unsur masyarakat. Kesatuan hidup manusia di lingkup desa, kota, maupun negara merupakan konsep masyarakat. Di setiap kesatuan masyarakat selalu ada unsur-unsur yang membentuk kesatuannya. Unsur-unsur pembentuk masyarakat. Yang pertama, manusistema hidup bersama, minimal terdiri dari 2 orang. Kedua, bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat dari hidup itu, timbul komunikasi dan merupakan yang mengatur hubungan antara manusia.
Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan. 4. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan. Yang kedua, ciri-ciri masyarakat. Masyarakat mempunyai ciri-ciri khas, adapun daftar ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut. A. Hidup berkelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu hidup sendiri. Ketidakmampuan itu mendorong manusia hidup berkelompok. B. Melahirkan kebudayaan. Ketika manusia membentuk kelompok, mereka selalu berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Mengalami perubahan. Beragam latar belakang yang menyatukan setiap individu menjadi suatu masyarakat membuat manusia mengalami perubahan. D. Berinteraksi. Berinteraksi adalah hal yang berdasarkan dari terbentuknya interaksi ditempuh untuk mencapai keinginan baik pribadi maupun kolektif. Terdapat kepemimpinan. Masyarakat cenderung mengikuti peraturan yang diberlakukan di wilayahnya. Contohnya di dalam lingkup keluarga, kepala keluarga mempunyai wewenang tertinggi untuk mengayomi keluarganya. F. Stratifikasi sosial. Menetapkan seseorang pada kedudukan dan perannya di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban masing-masing individu dan berkelompok menimbulkan adanya penggolongan masyarakat dan kelas-kelas tertentu. Yang ketiga, fungsi masyarakat. Fungsi masyarakat terbagi 3, yaitu fungsi masyarakat mencapai tujuan. Fungsi masyarakat salah satunya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi ini untuk mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kepribadian. B. Fungsi interaksi. Masyarakat memiliki fungsi interaksi yang meliputi koordinasi yang dibutuhkan oleh unit-unit yang sudah menjadi sebagai dari sebuah sistem sosial. C. Fungsi pemeliharaan. Fungsi ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh masyarakat, mempersiapkan dasar dalam bertingkah laku untuk menuju kenyataan yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas materi tentang hubungan antara individu dan masyarakat. Nah, individu adalah suatu unsur berdirinya masyarakat, sedangkan masyarakat adalah himpunan dari individu-individu. Individu dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Karena menurut Aristoteles Yunani 384-322 sebelum Masehi, bahwa manusia atau individu adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul, berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi merupakan makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena itu sifatnya suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut dengan makhluk sosial.
Nah, dari penjelasan di atas terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari dengan kepentingan, di mana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan tidak menutup kemungkinan timbul kerusuhan. Oke, di sini saya akan membahas juga tentang peran masyarakat dalam perubahan sosial budaya. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan teori-teori perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan suatu proses pergeseran struktur atau tatanan dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Nah, perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadinya interaksi antara manusia dan masyarakat. Gejala perubahan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dari terjadinya perubahan sistem nilai maupun norma yang berlaku saat itu dan tidak berlaku lagi dalam masyarakat saat itu. Oke, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.